Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifa Dwi Fatatunida. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum mengenai motor. Nah, yang pertama kita akan praktikum mengenai motor DC. Bisa kalian lihat di modul 6.2, yaitu DC motor using permanent magnet atau motor DC dengan magnet permanen. Nah, sebelum kita praktikum, alangkah lebih baiknya kita mengenal alat dan bahan atau komponennya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, yang pertama-tama itu ada AC atau DC power supply. Nah, di sini kita akan menggunakan DC-nya karena apa? Karena dia itu motor DC. Kita akan membangkitkan arus DC-nya dari sini. Nah, untuk yang kedua, kita itu menggunakan DC volt atau ammeter. Nah, untuk DC volt atau ammeter itu, kita untuk yang DC volt-nya kita tempatkan di posisi 10 volt ya. Nah, untuk yang ammetersnya kita itu tempatkan di posisi 5. Nih, ada di bawah ya posisinya ya. Bisa dilihat. Ini dari 100 mA sampai 5 ampere. Jadi kita pakai yang paling besar ya. Nah, bisa dicopot dulu biar lebih jelas. Nah, ini 5 ampere. Nah, setelah itu kita itu untuk menggerakkan si rotor dari motornya itu kita menggunakan AC atau DC machine field frame. Nah, di sini ada magnet permanen. Lalu habis itu kita menggunakan 2 kutub. Nah, ini yang di setel itu ada pol 2 atau dengan 2 kutub ya. Ada 2, 1, 2 kutubnya. Ini bisa kalian lihat. Nah, satu lagi kita akan menggunakan yang 3 pol atau 3 kutub. Ada 3, 1, 2, 3 seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk komponen alat dan bahannya. Selanjutnya kita akan ke praktikumnya. Nah, pertama-tama kita bisa menghidupkan modulnya dengan men-switch on-kan si saklar. Nah, setelah itu bisa kalian lihat bahwa di sini tuh udah ada tegangan ya yang keluar ya, baik itu tegangan AC yang dari sumber ataupun DC yang kita udah ubah menggunakan power supply ini. Nah, setelah itu di sini bisa kalian lihat untuk besar dari tegangan. Bisa kalian baca sendiri ya untuk nilai dari tegangan tersebut. Besarnya berapa. Nah, ini untuk pembacaannya itu harus kita tempatkan sejajar dengan si alat ukur ya, karena biar tidak terjadi kesalahan pengukuran. Nah, itu untuk tegangan DC-nya bisa kalian lihat berapa. Nah, untuk tegangan atau output keluaran dari si motor bisa kalian lihat untuk tegangannya. Bisa kalian baca sendiri ya. Ini batas ukurnya 10 volt ya, jangan lupa. Nah, ini juga untuk yang arusnya dengan batas ukur 5 ampere ya. Jadi bisa kalian baca untuk nilainya itu berapa. Nah, setelah itu di sini bisa kita lihat bahwa si motor ini belum bisa bergerak ya kan? Kenapa dia belum bisa bergerak? Nah, coba kita pancing dulu. Gerakannya ke arah ini clockwise atau cewek ya. Nah, tuh kan dipancing udah bisa bergerak. Meskipun dia si RPM-nya rendah gitu kan, tapi dia tuh masih bisa muter karena baru kita pancing ya. Kalau tadi belum bisa. Bisa kalian analisa sendiri kenapa dia bisa seperti itu. Nah, bisa kalian lihat juga untuk nilai si tegangan sama arus ya. Dia agak fluktuatif gitu atau naik turun. Nah, tapi kan nggak terlalu naik turun banget gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengubah posisi A2 dan B2, kita akan tukar. Nanti dia tuh akan seperti apa. Bisa kita matikan dulu ya. Nah, setelah itu baru kita ubah. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, ini saya tukar ya posisinya. Nah, setelah itu bisa kita nyalakan lagi si modul tersebut. Bisa kalian lihat untuk pergerakan dari motor. Nah, ini belum berputar juga. Bisa kalian lihat untuk nilai dari tegangan dan juga nilai arus. Ini tegangan udah keluar, otomatis sudah ada yang tegangan yang mengalir ya. Nah, setelah itu di sini ada nilai tegangan output dari si motor. Nah, biar dia bisa bergerak, coba juga kita akan memancingnya lagi gitu ya.
siapa tahu ada pengaruh juga, atau siapa tahu juga dia tuh mau gerak. Coba kita lihat lagi, karena kita putar maaf, karena kita tukar gitu posisi si kabel ini, berarti kan otomatis dia tuh berputarnya itu berlawanan arah atau counter clockwise ya, itu cewek. Bisa kalian lihat si motornya udah berputar, dan bisa kalian lihat untuk nilai dari tegangan sama arusnya setelah dia itu berputar. Bisa kalian baca sendiri ya untuk nilai arus dan tegangannya atau tegangan output dari si motor. Nah, setelah itu kita akan ganti ke 30 atau 3 kutub. Kita matikan. Selesai. Kita tukar ke 30. Nah, yang kedua kita akan melakukan praktikum dengan 30 atau 3 kutub. Nah, sebelumnya bisa kalian ketahui bahwa untuk posisi dari brush and holder ini adalah 45 derajat dari si magnet permanen ya. Bisa kalian lihat. Nah, setelah itu untuk yang kedua ini kabel antara A2 sama B2 tadi kan kita tukar ya. Nah, sekarang udah kita tukar lagi sehingga nanti arah putaran dari si rotor ini akan clockwise atau searah dengan jarum jam. Nah, setelah itu bisa kita langsung ke praktikumnya dengan menghidupkan si switch ini ke posisi on ya. Ini udah nyala, berarti ini juga udah ada tegangan ya yang mengalir. Di sini juga bisa kita ketahui untuk nilai dari tegangan input ya untuk ke si motor tersebut sama arus ya. Bisa kalian lihat. Jangan lupa untuk posisi si kabelnya ada di 5 ya. Jadi nanti kalian bacanya di 5 ampere. Setelah itu untuk nilai tegangan udah ya, untuk nilai tegangan bisa kalian lihat juga untuk putaran dari si rotor ini dia clockwise ya atau searah dengan jarum jam, karena kita udah tukar tadi si posisi kaki-kakinya. Nah, untuk yang 3 volt ini dia kan bisa langsung berputar ya, tidak seperti yang 2 volt tadi. Bisa kalian analisa kenapa dia bisa langsung berputar sementara yang 2 volt tidak. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan praktikum dengan menukar si kabel ini antara A2 sama B2 ke posisi yang atas itu sama posisi yang bawah. Sebelumnya kita bisa mematikan si sumbernya dulu ya, nanti baru bisa kita tukar. Kita tukar ya. Posisinya akan seperti apa? Apakah dia masih sama ataukah nanti akan berbeda arah putarannya? Bisa kalian amati. Nah, sekarang karena ini udah berhenti ya, coba sekarang kita nyalakan atau on-kan si switchnya. Kita on-kan, dan si motornya itu udah langsung bergerak. Coba kita pancing dulu apakah dia bergerak, karena dia tadi udah diputar berarti otomatis kesana kan. Nah, dia berputar ya. Bisa kalian analisis kenapa tadi kalau yang ini berputar kalau yang ini enggak gitu. Bisa kalian lihat juga untuk nilai dari tegangan sama arus ya. Ini tegangan sama arus inputan ya. Maaf sebelumnya saya tadi mengatakan ini tuh output. Kalau yang output itu kemarin di bagian generator gitu ya. Kalau untuk motor ini adalah nilai dari tegangan dan arus inputan yang ke motor gitu. Karena ini kan kalau motor kan dia tuh mengubah energi listrik menjadi energi gerak gitu kan. Maka dari itu kita menghitung nilai dari tegangan sama arusnya di inputannya seperti itu. Untuk tegangan arus karena nilainya sudah diketahui tadi juga bisa kalian baca sendiri. Nah, untuk praktikum kali ini atau DC motor using permanent magnet cukup sekian. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya bisa kita matikan modulnya terlebih dahulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.